Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 12 September 2023, Pekan Biasa ke-23. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus datang membebaskan kita dari roh-roh jahat, dari filsafat kosong dan palsu, ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia. Dalam dunia kita sekarang ini, ada banyak yang dapat menipu kita dengan pemikiran dan praktek yang sia-sia. Alih-alih berdoa dan meminta nasihat psikolog, orang mencari dukun dan paranormal. Alih-alih berdoa dan bekerja dengan tekun, orang percaya pada horoskop, enneagram, garis telapak tangan, jimat, takdir, dan semacamnya. Alih-alih berdoa dan pergi ke dokter, orang lari pada berbagai pengobatan alternatif. Kita perlu berhati-hati terhadap penyembuh-penyembuh yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Mereka tidak hanya mengambil uang kita, tetapi juga kadang mereka melecehkan dan mengindoktrinasi kita. Tuhan selalu menganugerahkan kesembuhan lewat obat dan dokter, serta ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin baik. Janganlah kita menyia-nyiakan rahmat Tuhan ini dengan pemikiran dan praktik omong kosong. Marilah kita menjadi pengikut Yesus yang waras dan bijak. Jangan kita takut melawan atau meninggalkan ajaran dan kebiasaan yang sia-sia yang membuat kita menjauh dari Yesus dan anugerah-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami bertekun dalam sabda-Mu, sehingga kami menjadi bijak dan waras. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.